Hai guys, kembali lagi bersama Abu Konita Channel untuk mendapatkan informasi mengenai keperawatan dan medis lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Kita kembali lagi di seri pembelajaran perawat bersama saya Ali. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan, yaitu oksigenisasi, mengenai bunyi napas tambahan. Ketika seorang perawat melakukan pengkajian pemeriksaan fisik, sudah barang tentu kita lakukan inspeksi, kemudian auskultasi, palpasi, dan perkusi. Ketika kita auskultasi, akan ditemukan suara bunyi napas tambahan seperti wheezing, ronchi, stridor, ataupun bunyi pleura rab. Nah, bunyi-bunyi tersebut kita harus mengetahui bagaimana karakteristik yang menandakan bahwa paru-paru pasien tersebut mengalami gangguan. Yang pertama kita akan bahas mengenai wheezing atau wheeze. Suara ini dihasilkan oleh pergerakan udara turbulen melalui lumen jalan napas yang sempit, memiliki pitch yang tinggi. Lebih sering terdengar pada proses ekspirasi. Suara ini terjadi saat aliran udara melalui saluran udara yang menyempit karena sekresi benda asing ataupun luka yang menghalangi. Jika wheeze terjadi, terdapat perubahan setelah bernapas dalam atau batuk. Terdapat dua macam atau karakteristik dari suara wheeze, suara monofonik dan polifonik. Monofonik yaitu suara yang terjadi karena adanya blok pada satu saluran napas, biasanya sering terjadi saat tumor menekan dinding bronkiolus. Sedangkan polifonik, suara yang terjadi karena adanya halangan pada semua saluran napas proses ekspirasi. Ciri khas wheezing ini biasanya ditemukan pada pasien dengan asma bronkiale, bronkitis kronis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Itu tadi karakteristik dari suara wheezing. Jadi suara wheezing ini ciri khasnya adalah memiliki pitch yang tinggi, kemudian terdengar pada saat proses ekspirasi. Terjadi karena adanya turbulensi akibat udara yang menyempit karena adanya sekresi benda asing ataupun luka yang menghalangi. Jadi ciri khasnya itu suara mengi gitu, seperti itu ya rekan-rekan, suara wheezing. Selanjutnya ketika pasien itu diauskultasi, tentu kita akan menemukan ciri khas yang lainnya jika pasien tersebut mengalami gangguan pernapasan seperti ronchi. Ronchi ini pada dasarnya ada dua jenis, ronchi basah dan ronchi kering. Pada ronchi basah atau bunyi crackless, jenis suara yang bersifat discontinue atau terputus, pendek dan kasar. Suara ini umumnya terdengar pada proses inspirasi. Suara crackless ini juga sering disebut rales atau crepitation atau krepitasi ya. Suara ini diklasifikasikan menjadi halus, lembut, nada tinggi, sangat singkat, 2 sampai 10 milidetik. Kemudian kalau kasar dia lebih keras, nadanya lebih rendah, singkat 20 sampai 30 milidetik. Kemudian pada ronchi kering, jenis suara yang dihasilkan bersifat kontinu, pitch-nya rendah, sering disebut resonating sound. Ronchi kering ini hampir mirip dengan wheezing, tetapi perbedaannya pada ronchi kering jalan udaranya lebih besar. Artinya tidak terjadinya penyempitan ataupun pitch yang tinggi saat turbulensi fase ekspirasi. Ronchi ini terjadi atau kondisinya biasanya berkaitan dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, kemudian CHF, Congestive Heart Failure, dan konsolidasi
interstitial lung disease, edema paru. Sedangkan pada ronhi kering biasanya asma juga sering dijumpai, asma bronkiale, kemudian bronkitis, maupun terjadinya bronkospasme atau penyempitan pada bronkus. Itu tadi dua bunyi tambahan atau gangguan pernapasan. Pertama wheezing, kedua ronhi. Bunyi tambahan atau gangguan pernapasan yang lainnya, bunyi selanjutnya adalah stridor atau bahasa umumnya suara ngorok. Suara stridor ini suara wheeze pada saat inspirasi yang terdengar keras pada trakea. Biasanya ini stridor disebabkan karena adanya penyumbatan atau obstruksi parsial pada trakea atau laring dan epiglotis. Stridor ini biasanya terjadi pada pasien atau orang dengan saat tidur ataupun terjadi aspirasi atau penyumbatan pada daerah trakea. Nah, kemudian bunyi selanjutnya adalah suara yang terdengar pada fase inspirasi atau ekspirasi seperti menggesek. Nah, suara seperti itu jika kita dengar dinamakan pleura rab. Nah, jadi pleura rab adalah suara yang terdengar selama fase inspirasi dan ekspirasi seperti menggesek atau menggeretek yang terjadi saat permukaan pleura membengkak atau menjadi kasar, bergesekan antara satu dengan lainnya. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan pneumonia, kemudian TB dan efusi pleura. Jadi ketika didengarkan melalui auskultasi dengan stetoskop, seperti suara gesekan, seperti suara kita menggesekkan pada kertas, jadi bunyinya sangat halus. Itu ciri khas dari pleura rab, menandakan bahwa paru-parunya tersebut ada cairan efusi pleura sehingga pasien bernapas sangat berat. Demikian karakteristik dari gangguan pernapasan pada pasien ketika pemeriksaan fisik melalui auskultasi terdengar bunyi tambahan ronhi, wheezing, ronhi, kemudian stridor dan pleura rab. Berikut adalah contoh-contoh bunyi suara tambahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik auskultasi pada daerah paru, yaitu wheezing, stridor, ronhi, dan pleura rab. Sekian.